Dengan bantuan Dae-yong mengangkat koper, Jong-woo berpamitan pada Wol-seon, Nam-bada, dan Kang Tae-son. Setelah perpisahannya dengan Haneul malam sebelumnya, ia menerima tawaran Dae-yong untuk tinggal sementara di studio dekat klinik. Langkah itu terasa berat, tapi baginya inilah cara terbaik untuk memulai lagi. Meski hati masih diliputi luka. Dae-yong yang melihat Jong-woo murung akhirnya bertanya alasan dibalik perubahan sikapnya. Dengan tenang, ia menebak bahwa pacar Jong-woo adalah Haneul. Jong-woo terkejut, tak menyangka tebakan itu muncul begitu saja. Dae-yong tersenyum tipis, mengatakan hanya firasat. Sebab sejak awal ia merasa ada sesuatu di antara keduanya. Obrolan pun tak berlanjut panjang. Mereka memilih menenggelamkan suasana dengan soju, hingga akhirnya mabuk bersama dalam keheningan yang penuh arti. Sementara itu, di tempat lain, Haneul juga terpuruk ditemani Hongran. Setelah menaruhnya di tempat tidur, Wol-seon penasaran kenapa Haneul mabuk sampai tak sadarkan diri. Hongran pun menjawab, mungkin karena putus dengan Jong-woo. Keesokan harinya, Nam Suk-ja menelepon Wol-seon, memintanya menjodohkan Haneul dengan anak tunggal direktur rumah sakit Suyong. Meski sempat ragu, Wol-seon akhirnya setuju setelah teringat ucapan Hongran bahwa hubungan Haneul dan Jong-woo telah berakhir. Ia berharap Haneul punya harapan baru, namun Wol-seon tidak bicara terus terang. Ia hanya bilang ada seseorang yang ingin bertanya soal rumah sakit di Seoul. Haneul pun mau bertemu, sampai akhirnya ia sadar bahwa orang itu, Kwak Jae-yong, hanyalah pasangan kencan buta yang diatur orang tuanya. Merasa dibohongi, Haneul langsung pergi tanpa pamit. Sesampainya di rumah, kemarahan Haneul meledak kepada ibunya. Pertengkaran pun pecah, meski akhirnya Kang Tae-son menengahi dengan membuat mereka duduk bersama. Di saat itu, Wol-seon meminta maaf dan menyerahkan tabungan peninggalan ayah Haneul yang seharusnya untuk pernikahan. Kali ini, ia memberikannya agar Haneul bisa menikmati hidup dengan tenang. Air mata pun jatuh, dan ibu anak itu akhirnya berbaikan. Pagi itu, klinik Dae-yong dipenuhi pasien setelah karyawan mengiklankan Jong-woo di media sosial. Mau tak mau, Jong-woo harus turun langsung menangani mereka. Seorang perawat bertanya apakah ia mampu melakukan operasi tanpa sayatan. Dengan yakin ia menjawab bisa, meski di dalam hati masih ada rasa takut dan cemas setiap kali melihat darah atau alat medis. Saat memasuki ruang operasi, rasa gelisah kembali muncul. Pasien sudah terbaring dengan bius, sementara peralatan medis siap digunakan. Jong-woo mencoba menenangkan diri dan memulai operasi, namun kecemasannya semakin kuat hingga ia tak sanggup melanjutkan. Para perawat menduga Jong-woo mengalami depresi medis. Dae-yong yang memahami situasi menyarankan agar operasi ditunda, tapi Jong-woo tetap bersikeras ingin mencobanya lagi besok. Jong-woo terkejut melihat Haneul di ruang operasi. Salah seorang perawat memperkenalkan Haneul sebagai dokter anestesi baru, membuat Jong-woo terkejut namun hanya bisa mengangguk sebelum memulai operasi. Prosedur berjalan lancar, meski hatinya penuh tanda tanya. Usai operasi, Jong-woo langsung menuntut penjelasan dari Dae-yong. Dengan jujur, Dae-yong mengaku bahwa semalam Haneul datang setelah mendapat informasi dari Hongran, lalu meminta izin untuk bergabung. Awalnya Dae-yong ingin memberitahu, tapi Haneul melarang karena takut Jong-woo menolak. Fakta itu semakin menekan hati Jong-woo. Ia sadar dirinya belum sanggup melawan depresinya sendiri, hingga akhirnya memutuskan berhenti bekerja. Ia merasa tak adil membiarkan Haneul kembali bekerja hanya demi menutupi kelemahannya. Namun tanpa sengaja, Haneul mendengar keputusan itu, dan dengan tegas ia menolak. Tak terima Jong-woo menyerah begitu saja. Pertengkaran Jong-woo dan Haneul terhenti ketika seorang perawat datang bersama Han Sang-chul, guru SMA mereka dulu. Suasana pun mencair, dan tak lama mereka duduk di sebuah kedai tteokbokki bersama Dae-yong. Han Sang-chul mengenang masa sekolah,
saat Haneul dan Jongwoo selalu bersaing untuk meraih nilai terbaik. Usai makan siang, Jongwoo menyuruh Haneul pulang. Namun, Haneul bersikeras tetap bekerja. Akhirnya Jongwoo membawanya menjauh dari Daeyeong untuk berbicara empat mata. Dengan nada getir, Jongwoo menuduh Haneul egois, memberinya dukungan tanpa peduli pada penderitaannya, seolah mengabaikan luka yang ia rasakan. Terlebih, baru beberapa hari lalu, Haneul memutuskan hubungan tanpa penjelasan. Sebelum Haneul sempat membuka suara, Jongwoo sudah berbalik dan pergi, meninggalkan hatinya yang kembali terguncang. Setelah kembali ke kantor, Jongwoo tanpa sengaja mendengar percakapan Hongran lewat telepon. Ia tertegun ketika mendengar nama Kyungmin disebut sebagai penyebab depresi Haneul. Begitu panggilan itu berakhir, Jongwoo langsung menghampirinya dan meminta penjelasan. Dengan wajah serius, Hongran akhirnya menceritakan semuanya. Ia berkata bahwa beberapa waktu lalu Haneul datang ke pesta perpisahan Kyungmin dan, di depan banyak orang, menyiram wajahnya dengan bir. Rasa sakit hati Haneul memuncak karena Kyungmin telah memanfaatkannya, mencuri disertasi yang ditulis mati-matian olehnya, lalu mengakuinya sebagai karya sendiri. Lebih parah lagi, Kyungmin menyebarkan gosip kemana-mana, hingga Haneul menjadi bahan tertawaan. Dengan wajah penuh amarah, Jongwoo mendatangi Kyungmin yang sedang sibuk mengemas barang-barangnya di rumah sakit. Ia meminta bicara empat mata, hingga rekan dokter yang membantu Kyungmin pun meninggalkan ruangan. Tanpa basa-basi, Jongwoo menuntut penjelasan atas perlakuannya terhadap Haneul. Kyungmin menjawab enteng, mengatakan bahwa mereka hanya bersaing memperebutkan posisi profesor, dan Haneul kalah. Dengan sinis, ia menuding Haneul menyalahkannya tanpa alasan, dan bahkan menyebutnya sebagai orang tak berguna, sambil menyuruh Jongwoo menjauh darinya. Tak mampu menahan emosi, Jongwoo langsung melayangkan pukulan. Pertengkaran pun pecah, hingga beberapa dokter buru-buru masuk dan memisahkan mereka. Sementara itu, Haneul termenung di rumah atap, pikirannya terus dipenuhi Jongwoo. Ia akhirnya menghubunginya. Tak disangka, Jongwoo sudah lebih dulu tiba di sana. Melihat luka di bibir dan jari Jongwoo, Haneul segera menanyakan apa yang terjadi. Tapi bukannya menjawab, Jongwoo justru langsung memeluknya erat. Di dalam kamar, Haneul dengan hati-hati membersihkan lukanya. Meski penasaran, ia tak mendapat jawaban. Sebaliknya, Jongwoo hanya mengucap rindu dan meminta maaf atas sikap kasarnya selama ini. Untuk pertama kalinya, ia sungguh-sungguh menunjukkan bahwa ia mulai memahami perasaan Haneul. Kedekatan mulai terjalin kembali di antara Jongwoo dan Haneul, meski belum bisa disebut mereka benar-benar bersama. Perlahan, mereka menemukan ritme di ruang operasi, bekerja berdampingan, saling percaya, hingga setiap prosedur berjalan lebih lancar. Kehadiran Haneul membuat Jongwoo merasa tenang, seolah ada jaminan tak seorang pun akan mencurangi atau menjatuhkannya lagi. Namun, di balik ketenangan itu, Haneul masih menyimpan luka yang rapat, enggan membiarkannya terbuka. Sampai akhirnya, dari Hongran, Haneul mengetahui bahwa Jongwoo sempat menghajar Kyungmin habis-habisan. Saat itu juga, ia sadar Jongwoo pasti sudah tahu alasan sebenarnya ia dikeluarkan dari rumah sakit. Perasaan bersalah pun muncul. Ia menyesal tak pernah jujur sejak awal. Dengan hati-hati, Haneul meminta maaf pada Jongwoo karena telah menutupinya begitu lama. Jongwoo menatapnya lekat, tak berkata apa-apa, hingga jarak di antara mereka perlahan hilang, dan berakhir dengan sebuah ciuman yang seakan menyegel semua luka, sekaligus membuka pintu untuk harapan baru. Sesampainya di rumah masing-masing, Haneul dan Jongwoo masih saling merindukan, hingga akhirnya sepakat bertemu diam-diam untuk makan ramen di kamar Jongwoo, di mana Haneul membawa kimchi bikinan Wolseon. Obrolan ringan mengalir, dan mereka pun menyepakati satu hal. Hubungan ini harus dirahasiakan dari keluarga maupun rekan kerja. Karena hari sudah malam, Jongwoo mengajak Haneul berbaring sebentar,
tanpa disadari membuat mereka tertidur hingga pagi. Pagi itu, Wolson naik ke kamar atap dan mendapati jendela kamar Jong-woo terbuka. Rasa bahagia sempat muncul melihat Jong-woo kembali, namun seketika berubah ketika ia melihat Jong-woo tertidur bersama seorang perempuan. Terkejut, Jong-woo langsung terbangun, membuat Haneul buru-buru menutup tubuhnya dengan selimut agar tak dikenali. Wolson hanya meminta maaf singkat, menutup jendela, lalu pergi. Sesampainya di rumah, Wolseon tampak kesal dan menceritakan kejadian itu kepada Nambada. Nambada pun curiga bahwa perempuan itu mungkin saja Haneul. Tak lama kemudian, Haneul masuk ke rumah dengan alasan baru saja berolahraga, membuat Wolseon makin kesal dengan Jong-woo karena sudah berkhianat kepada Haneul. Jong-woo sendiri merasa cemas, menyadari bahwa Wolseon pasti marah padanya. Ketakutannya terbukti, sebab saat hendak berangkat kerja, Wolseon menghadangnya dan langsung memukulnya. Sedangkan Haneul yang melihat langsung masuk ke rumah lagi dan tak membelanya. Haneul merasa bersalah, ia ingin meminta maaf kepada Jong-woo, namun saat Jong-woo sesi pemotretan, seorang perawat bertanya apakah Jong-woo punya pacar. Dengan ringan Jong-woo menjawab tidak, tanpa menyadari Haneul mendengarnya. Haneul pun marah, menuduh Jong-woo mempermainkan hubungan mereka. Jeong-woo mencoba membela diri, mengingatkan bahwa mereka sepakat menyembunyikan hubungan. Namun Haneul tak terima, baginya menyembunyikan identitas pacar berbeda dengan mengaku tidak punya pacar sama sekali. Pertengkaran pun meledak. Jong-woo balik meluapkan kekesalannya, terutama karena pagi tadi Haneul diam saja saat ia dipukul Wolseon. Perdebatan tak berujung itu membuat keduanya sama-sama kesal dan semakin menjauh. Keesokan harinya, saat Wolseon menjemur pakaian, matanya tertuju pada pecahan piring miliknya yang terbuang di tempat sampah kamar Jong-woo. Dari situlah ia menyimpulkan bahwa perempuan yang tidur bersama Jong-woo semalam tak lain adalah Haneul. Mengetahui kebenaran itu, Wolseon justru bersikap lebih lembut kepada Jeong-woo. Ia memilih berpura-pura tidak tahu di depan Haneul, bahkan diam-diam mendoakan agar keduanya tetap akur. Ia sadar, anaknya pasti merasa malu untuk mengakui hubungan tersebut. Jong-woo yang menyadari perubahan sikap Wolseon terkejut bukan main. Dengan wajah panik, ia buru-buru bersumpah bahwa dirinya dan Haneul hanya sekadar tidur tanpa maksud lain. Namun Wolseon menanggapinya dengan tenang, tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Sebagai gantinya, ia justru mengundang Jong-woo makan bersama keluarga, karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Jong-woo datang dengan membawa seikat bunga sebagai hadiah ulang tahun untuk Wolseon. Begitu melihatnya, Haneul terkejut, dan tanpa bisa menahan diri, ia spontan mengumumkan bahwa dirinya dan Jong-woo sebenarnya sudah berpacaran. Mendengar pengakuan itu, Nambada dan Wolseon sama-sama tersenyum lega. Keduanya menyambut kabar tersebut dengan penuh sukacita. Merasa senang, akhirnya Haneul berani jujur. Suasana pun menjadi hangat, dan mereka melanjutkan hari itu dengan makan bersama dalam kebersamaan yang penuh tawa. Haneul menemui dokter psikiaternya yang menyatakan kondisinya sudah jauh membaik. Sang dokter bahkan menunjukkan situs web rumah sakit yang berisi berbagai video dan materi perkuliahan medis yang mungkin bisa membantu Haneul kembali menata hidupnya. Namun, perhatian Haneul teralihkan saat melihat wallpaper ponsel sang dokter, foto Kyungmin bersama beberapa orang. Ia pun langsung bertanya mengapa psikiater itu bisa berhubungan dengan Kyungmin. Mengingat Kyungmin adalah seniornya di rumah sakit dulu. Dokter menjelaskan bahwa Kyungmin pernah menjadi relawan medis di Myanmar dan Makau dalam program yang disponsori perusahaan farmasi Haesung, tempat Kyungmin kini menjabat sebagai direktur. Jawaban itu membuat Haneul semakin curiga, meski ia berpamitan pulang dengan tenang. Kecurigaan itu mendorongnya menemui seorang wartawan medis. Ia berniat meminjam disertasi terkait obat baru dari perusahaan Haesung, namun wartawan itu tak memilikinya. Yang ia tahu hanyalah rumor. Obat yang dikembangkan Kyungmin, kabarnya sudah hampir lolos tahap ketiga, uji badan pengawas obat. Haneul terkejut.
karena berdasarkan pengalamannya, sebagian besar obat bahkan gagal di tahap kedua. Baginya, ada kemungkinan besar Haesung sedang menutupi sesuatu. Tak puas, Hanul mencari informasi lebih jauh di berbagai media cetak. Saat tengah menelusuri, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Nambada yang panik, memintanya segera ke kantor polisi. Begitu sampai, Hanul dikejutkan oleh hasil identifikasi CCTV. Penguntit Jongwoo selama ini adalah Kyungmin. Amarahnya pun memuncak. Ia segera menghubungi Kyungmin dan memaksa untuk bertemu. Kyungmin menjemputnya dengan mobil dan menyuruh Haneul masuk. Sepanjang perjalanan, Haneul menyusun potongan informasi yang ia temukan, lalu menuduh Kyungmin terlibat dalam kecelakaan medis yang menimpa Jongwoo. Terpojok dan kehilangan kendali, Kyungmin kehilangan fokus saat menyetir. Detik berikutnya, sebuah truk besar menabrak mobil mereka dengan keras.